kasih atas waktunya Mbak Novi, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, itu yang paling penting ya. Jadi pagi hari ini acara kita adalah training atau workshop. Jadi bukan seminar ya. Kalau seminar kan kesannya kaku gitu ya. Kalau ini kita workshop Ibu Atik ya. Anggaplah kita sedang berada di ruang lab unit 3 lantai 2. Mungkin kalau teman-teman yang S1 mungkin pernah menggunakan lab terkait dengan salah satu topik ya, yaitu adalah Mendeley. Jadi topik ini adalah ini mudah-mudahan koneksi saya aman ya, Bu. Tadi ada koneksi nggak stabil di sana. Jadi pelatihan Mendeley ini adalah merupakan salah satu series yang keempat yang diadakan oleh sekolah pasca sarjana ya. 1, 2, 3 sudah lewati, sekarang 4, mungkin kelima nanti ada NV4 gitu ya, dan seterusnya mungkin sampai berapa Manovi kira-kira? 12? Satu lusin nggak? Baru 5 dulu nih Pak. Baru di 5 awal. ya. Iya, betul. Baik, waktu kita dari jam 9 sampai jam 11 ya, jadi mudah-mudahan waktunya bisa lebih cepat, lebih baik, karena memang nanti saya jam 11 itu ada agenda lain, jadi selesai nggak selesai nanti kita kumpulkan jam Manovi ya acaranya ya. Baik, nah jadi izinkan saya menyampaikan ini adalah pengenalan singkat. Jadi topik kita hari ini adalah mengolah referensi menggunakan Mendeley versi 258.0. Nah, kenapa kok saya tulis versi 25? Ya, ternyata memang mungkin rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang selama ini menggunakan Mendeley itu adalah masih versi 1. Ya, di mana sekarang kalau kita mendownload, update itu semua sudah diarahkan ke versi 2 yang terbaru. Ya, sehingga kita akan banyak belajar menggunakan interface-nya, tampilannya, dan bagaimana cara mengimport dan seterusnya. Belajar Mendeley. Ya, nah, lalu kenapa kok di sini ada logo Mendeley, logo Elsevier? Pak Fangki nyatut-nyatut ya? Enggak ya. Jadi ini memang ternyata saya mendapatkan preferred atau apa untuk mengadakan. Jadi kegiatan ini memang saya laporkan ke Mendeley ya, ke komunitasnya, lalu diberikan sambutan yang hangat, bahkan diberikan materi, diberikan segalanya. Salah satunya adalah nanti khusus pagi hari ini peserta webinar ya pelatihan Mendeley akan diberikan e-sertifikat langsung dari Mendeley-nya. Jadi selain dari Mbak Novi, nanti Mbak Novi juga ada sertifikat ya Mbak Novi ya buat peserta ya. Nah, nanti peserta juga akan mendapatkan satu lagi sertifikat ya dari Mendeley Training Certificate of Achievement. Namun nanti akan diberikan di akhir sesi. Jadi tolong nanti para teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu kalau mau dapat sertifikat harus standby dari awal sampai akhir, karena nanti linknya ya, baik link dari Manovi, sertifikat penghargaan dari lembaga atau dari pasca sarjana, dan sertifikat dari Mendeley. Nah, sehingga mudah-mudahan output dari pelatihan pagi hari ini nanti teman-teman mahasiswa bisa menularkan ya pemahaman, pengalaman atau menggunakan tools yang dimakan dengan Mendeley. Nah, lalu apa sih sebenarnya Mendeley ya? Jadi mungkin beberapa di sini ada yang pernah mendengar atau mungkin sudah mau refreshing, atau bahkan ada sama sekali yang belum pernah mendengar. Nah, coba saya mau nanya buat teman-teman, bisa diresen ya. Kira-kira siapa yang baru mendengar nama atau istilah Mendeley? Coba silakan, kalau yang baru pertama kali mendengar istilah Mendeley. Ada resen? Oh, nggak ada ya? Berarti sudah tahu semua nih Mbak Novi ya? Oke. Nah, jadi Mendeley itu apa sebenarnya ya? Mendeley itu adalah sebuah perangkat lunak atau software atau tools ya yang digunakan untuk melakukan citasi dan reference manager. Di mana ya yang kita gunakan nanti adalah yang sifatnya adalah gratis. Memang Mendeley itu memberikan gratis. Kalau mau berbayar bisa, mungkin ada lebih kepada memang kapasitas stoknya ya. Mendeley ini kompatibel dengan program pengolah kata Microsoft Word.
Jadi nanti ketika teman-teman menginstal Mendeley, tentunya harus melakukan synchronize dengan Microsoft Word-nya. Dengan Mendeley inilah nanti kita bisa melakukan manajemen referensi baik berbasis web-based atau berbasis desktop. Ya, serta nanti kita pun bisa menyimpan referensinya ya, dan daftar pustaka secara offline dan secara online. Jadi kalau offline ini berbasis desktop yang mungkin yang nanti Bapak Ibu atau teman-teman sudah menginstal, dan secara online, jadi nanti kita menggunakan berbasis web. Jadi ini tampilannya seperti ini ya, ini versi desktop, ini versi web. Dan Mendeley nanti digunakan untuk melakukan citasi, referensi, berbagai style, format. Kenapa perlu? Karena memang kita ketahui kalau kita menulis sebuah artikel atau jurnal, ya, tentunya setiap penerbit itu memiliki standar yang berbeda. Apakah stylenya itu menggunakan apa, atau Harvard, atau Triple EA dan sebagainya. Nah, bayangkan ketika teman-teman, ya ketika sedang menulis, baik atau mungkin skripsi atau tesis, ya, secara manual itu nanti akan sedikit kerepotan, ya, di mana nanti ketika menulis manual harus menyusun, ya, mengurutkan urutannya, kan nggak mungkin kita menghafalkan, ya, itu baru satu style. Belum nanti style-style lain, karena urutannya itu akan berbeda, ya, mungkin ada nama dulu, baru tahun, ya, lalu baru nanti judul artikel dan sebagainya. Nah, sehingga dengan Mendeley inilah nanti secara otomatis semua akan dihilangkan semua, sekali klik nanti akan muncul yang disebut dengan daftar pustakanya, ya. Dan kita juga bisa melakukan citasi, ya, dan daftar pustaka secara otomatis nanti secara online juga, ya, nanti akan saya berikan gambaran. Oke, jadi inilah yang dinamakan dengan apa yang nama Mendeley, ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman sudah bisa menginstal, ya, sudah bisa menjalankan, nanti kita bisa langsung praktek, ya. Nah, bagaimana Mendeley membantu kita? Nah, ini adalah gambarannya, ya. Jadi ketika ada beberapa artikel jurnal, ya, dalam bentuk PDF, nanti kita bisa mendownload, kita bisa mengumpulkan, ya, bisa secara offline, secara online, atau kita bisa mengambil dari web browser, baik Chrome, Safari, Firefox, dan sebagainya. Nanti oleh Mendeley akan disimpan di cloud, di mana nanti hasil yang kita simpan ini bisa diakses menggunakan desktop ataupun menggunakan web browser. Jadi ini adalah mekanisme bagaimana Mendeley nanti akan bekerja. Ya, jadi utama memang salah satu yang paling penting memang adalah internet, ya, karena ini ada hubungan dengan synchronize, kita bisa menarik data dari sana, ya. Nah, tentunya juga layanan cloud ini diberikan oleh kita secara gratis, tapi memang ada maksimalnya, ya. Jadi kita bisa lebih dari 2 GB, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya. Jadi selain aplikasi untuk reference manager, selain Mendeley, itu pun di luar sana banyak, ya. Ada yang disebut dengan Zotero, ada yang disebut dengan Inode, ya, ada lagi yang Gibsonomy dan sebagainya. Namun kita tidak akan membahas apa sih Pak kelemahannya, apa Pak kelebihannya dan sebagainya, itu tidak akan membahas ke sana, tapi kita akan fokus bagaimana kita akan menggunakan Mendeley untuk membantu kita nanti ketika kalian akan menulis skripsi, ketika kalian akan menulis tesis, dan ketika dosen akan melakukan upload jurnal ke penerbit yang dituju. Nah, untuk pelatihan hari ini kita ada 15 topik, ya, di mana topik pertama diharapkan kalian mungkin sudah melakukan registrasi. Karena penting, ya, kalau kita tidak registrasi nanti kalian tidak bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Lalu yang berikutnya, setelah registrasi kalian atau teman-teman atau Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Mendeley-nya dengan cara mendownload, ya, dengan versi yang terbaru yaitu 2.58.0. Kemudian nanti akan kita pelajari bagaimana untuk mengetahui detail-detail yang dimaksud dengan reference manager. Meskipun tadi ini sudah kita sampaikan di awal, ya, ini sudah kita sampaikan bahwa fungsi manajemen referensi adalah untuk melakukan citasi dan membuat data secara online. Lalu kita akan belajar
yang memahami Mendeley version. Apa sih perbedaannya ya antara Mendeley versi 1, Mendeley versi desktop 2 dan berbasis web ya. Dan yang ketiga itu 1 2 3 4 5 ya. Kelima adalah memahami jenis-jenis citasi stylenya ya, apakah itu apa itu apa maksudnya triple E, EE, Harvard dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Yang nggak mungkin kita menghafalkan satu persatu ya, bagaimana standar-standarnya. Oke, lalu yang berikutnya ya, nanti kalian juga akan harus menginstal plugin ya, menginstal plugin di mana ini akan terhubung ke dalam Microsoft Word-nya. Lalu adanya desktop interface yang memahami tampilan desktop interface yang sudah kita install tadi, di mana menu-menu itu apa saja ya, ada yang panel sebelah kiri dan panel sebelah kanan. Nanti kita akan memahami fungsinya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita sudah menginstal Mendeley-nya, kita bisa menambahkan artikel secara manual, ya, menambah register manual dan secara otomatis. Pak, orang sudah ada otomatis, kenapa harus secara manual? Manual. Kenapa? Karena ketika kita akan memasukkan data pustaka, misalkan jenisnya buku, ya jenis yang sifatnya offline, itu kita tidak bisa secara otomatis. Nah, sehingga kita memang masih membutuhkan secara manual. Misalkan saya punya buku, ya saya sudah download atau saya beli di Gramedia. Saya mau mengutip buku ini, lalu saya memasukkan di data pustakanya. Bagaimana caranya? Ya, kita otomatis harus menggunakan secara manual. Dan manual pun nanti kita bisa secara semi otomatis, yaitu kita melalui Google Scholar. Nanti akan kita bahas. Dan setelah kita melakukan install pluginnya, lalu kita juga menginstal yang dinamakan dengan web importer, ya, yaitu menginstal plugin di web browsernya. Ya, jadi nanti tampilan yang di desktop dengan tampilan yang di web browser itu sama persis. Pak, dulu ada di handphone di Play Store, masih ada nggak Pak? Nah, ini sudah dihilangkan oleh si Mendeley, ya. Jadi sekarang kalau kalian cari di Play Store, kayaknya sih sudah tidak ada aplikasi Mendeley yang berbasis handphone. Jadi semua sekarang sudah diarahkan berbasis web dan mungkin dengan desktop, ya. Sekarang sudah dihilangkan. Nah, yang berikutnya, apalagi akan kita pelajari hari ini adalah kita akan belajar bagaimana menggunakan private group. Nah, ini penting ya, khususnya buat dosen-dosen peneliti. Karena apa? Karena kita bisa berkolaborasi dengan penulis lain. Jadi satu file, satu artikel, ini kita bisa berbagi dengan sesama peneliti. Ya, misalkan seorang dosen kolaborasi dengan mahasiswa. Nah, satu file ini, satu artikel ini kita bisa lakukan buat grup private. Nanti si dosen bisa membuat highlight atau mengambil intisari, dan dari sisi mahasiswa pun bisa melihat apa yang diinginkan oleh dosen. Jadi ini semacam kalau kita bekerja menggunakan Google Drive atau misalkan Google Doc, ya, kita kan bisa saling mengedit, ya, kita saling bisa menambah. Nah, dengan Mendeley itu dimungkinkan kita bisa berkolaborasi. Atau mungkin peneliti dosen Perbanas dengan peneliti dosen kampus lain, itu juga bisa dimungkinkan saling berkolaborasi. Nah, lalu di Mendeley juga kita bisa menambahkan highlight, ya. Kita bisa memberikan catatan pada artikel jurnal. Ketika kita sudah membaca jurnal, kita sudah memasukkan ke Mendeley, kadang-kala kita lupa, ya. Kita sudah baca abstraknya, kita sudah membaca latar belakangnya, namun ketika besoknya lupa mana yang dibaca apa dan intisarinya apa. Nah, dengan Mendeley kita bisa melakukan highlight. Semacam kita berikan stabilo catatan khusus, ya ini yang penting, ya. Besok saya akan kutip kalimat ini, ya, lalu simpan. Nanti kita buka artikel baru lagi yang lain, nanti kita kumpulkan mana yang akan kita ambil intisarinya, ya. Karena nggak mungkin ya kita membaca semuanya satu-satu lalu kita rangkum lalu itu nggak mungkin. Kita butuh catatan-catatan khusus, ya, di mana nanti inilah yang akan kita ambil, ya, kita masukkan ke dalam skripsi kita atau tesis atau mungkin artikel. Nah, yang berikutnya adalah nanti kita akan mempelajari bagaimana cara, ini sih gampang ya, membuat folder kategori. Jadi artinya ketika kita sudah memasukkan artikel di dalam Mendeley, ya, anggaplah artikelnya ada banyak sekali, ya.
Kadang-kadang kita bingung ya, kita hanya sekedar memasukkan tapi bingung. Mana yang topiknya tentang keuangan, mana topiknya tentang MSDM, mana topiknya tentang pemasaran, kan menjadi satu. Nah, kita bisa menambahkan folder kategori, misalkan folder khusus keuangan, ya keuangan. Nah, nanti kita tinggal pilih saja, artikel ini akan saya masukkan ke dalam folder keuangan. Jadi ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa ya berbicara tentang keuangan, nanti tinggal klik aja folder ini. Ya. Otomatis nanti tidak semua yang ditampilkan, tapi hanya beberapa pilihan yang kita sudah pindahkan ke folder. Nah, ini adalah fungsi dari folder kategori. Yang berikutnya adalah melakukan search artikel. Nah, ini juga penting buat teman-teman mahasiswa nih ya. Kadang-kala teman-teman mahasiswa kebingungan ketika mencari artikel itu di mana caranya ya Pak ya. Apakah hanya Google Scholar doang? Enggak ya. Jadi banyak di luar sana, banyak search engine ya yang bisa kita bisa mencari artikel secara cepat. Bahkan ketika kita mencari artikel, kita bisa otomatis langsung mensimpan dokumennya, ya, save artikelnya, dan langsung kita membuat citasinya. Jadi nggak perlu lagi kalian mengetik satu persatu, mensimpan dan sebagainya, itu nggak perlu. Ya, apalagi jurnal-jurnal yang gratis, yang open access, itu tinggal klik aja kita add to library, nanti otomatis library kita ya di desktop atau yang di web itu akan otomatis tersimpan. Jadi nanti adanya sinkronis ya antara desktop dan web, itu tampilannya sama persis. Sehingga Pak, kalau desktopnya saya delete, saya uninstall, boleh nggak Pak? Boleh sebenarnya ya. Kenapa? Karena kita bermain di dalam berbasis web aja. Itu nggak masalah. Lalu fungsi yang desktop buat apa Pak? Ya, yang desktop ini biasanya digunakan ketika memang jaringan koneksi kalian putus atau tidak ada internet, dan kalian sudah menyimpan puluhan artikel, nah itu kalian bisa bekerja menggunakan versi desktop, artinya secara offline. Nah, kalau yang versi web, ini memang harus online, harus terhubung dengan internet. Ya, sehingga memang si Mendeley itu memberikan alternatif desktop dan web. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita akan nanti menambahkan citasi dan daftar pustaka. Ini yang juga paling penting sebenarnya. Dari semua itu tadi tujuan kita, hasil output akhirnya adalah bagaimana kita sudah bisa memanage, kita bisa membuat sebuah citasi dengan baik, sesuai dengan style yang diberikan oleh si penerbit, atau style yang sudah ditentukan oleh lembaga atau kampus, dengan apa? Dengan daftar pustakanya, ya, secara otomatis. Dan nanti juga ada tambahan terakhir, ya, yang ke-16, yang ini kan nggak ada mungkinnya. Yang ke-16 adalah nanti akan saya berikan tambahan, Pak, kalau saya sudah terlanjur membuat daftar pustaka secara manual, Pak, saya ketik nih, Pak. Lumayan, Pak, sudah 10, Pak. Gimana nggak? Bisa nggak, Pak, dari manual ini saya masukkan ke mana, ke Mendeley? Bisa. Ya, nanti secara manual ini kita masukkan ke dalam sebuah website, ya. Nanti kita download dalam bentuk BibTeX namanya, ya, BibTeX. Nanti di BibTeX ini akan kita impor ke Mendeley. Dan nanti hasilnya ya sesuai dengan yang kita ketik. Cuma ada beberapa saran, jadi nanti ada beberapa memang artikel tidak terbaca dengan baik. Mungkin metadatanya kurang baik, ya. Pak, metadata itu apa ya? Nanti kan saya berikan gambarannya, ya. Oke. Jadi kurang lebih selama 60 menit nanti akan saya sampaikan ini, lalu 60 menit nanti kita bisa diskusi dan langsung praktek. Dan saya sudah memberikan materi di Google Drive yang mungkin disampaikan oleh panitia. Saya sudah menambahkan contoh latihan, ya, contoh latihan dan contoh jurnal. Nanti bagaimana kita meng-add manual dan sebagainya. Oke, itu adalah kira-kira materi hari ini, dan kita sudah bisa masuk ke tahap pertama, yaitu melakukan registrasi. Ya, tentunya kalau kita melakukan registrasi, ya kalian harus mengunjungi ke web Mendeley, ya, mendeley.com, lalu kan registrasi dulu, ya, masukkan nama, ya, masukkan NIM, maksud saya, NIM, email, ya. Pak, emailnya Pak harus bebas? Enggak ya, email itu bebas ya, email apa aja yang kalian gunakan. Lalu nanti baru masukkan nama depan, nama belakang, lalu password minimal 8, ya, nanti ini akan tandanya kalau password yang bagus, nanti yang ini, kalau yang sedang yang ini, ya. Lalu klik register, nah setelah itu nanti baru klik continue. Oke, saya mau nanya, tahap ini apakah sudah dilakukan teman-teman? Silakan.
Sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah kita register, tampilan utamanya adalah seperti ini ya. Welcome to Mendeley, nanti ada nama kalian di sini ya, nama panel korongan, nama kalian. Nah, yang berikutnya adalah kalian harus menginstal. Nah, installnya nanti ada di mendeley.com, kalau enggak link yang dari panitia sudah saya sertakan versi yang 258.0 ya. Pak, kalau saya mau download ini boleh silakan ya, nanti buka mendeley.com, kalau pilih yang for Windows atau Windows, kalau yang Mac ya Mac gitu ya. Ini kan ada Mac OS atau yang Linux juga Linux boleh ya. Jadi artinya kompatibel dengan beberapa operating system, bisa Windows, bisa Mac atau bisa Linux. Tapi kebetulan hari ini saya menggunakan yang Windows saja ya, yang umum. Lalu bagaimana Pak cara menginstalnya? Ini juga saya sertakan di di PPT saya. Bagaimana cara menginstal? Ya, ini juga standar ya. Ketika kalian download, lalu kalian klik anyone user. Jadi siapapun yang mengguna bisa menggunakan Mendeley, ya, lalu install, nanti berproses, lalu nanti finish. Jadi cukup simple ya. Jadi hanya 2 kali klik ya. Klik install, lalu proses, finish, dan nanti akan diarahkan untuk login seperti ini. Nah, pertanyaan saya kedua, apakah sudah terinstall semua, teman-teman, untuk aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah, luar biasa. Pak Ya, Panggi, iya Bu Ati. izin bertanya. Ya, Pak, kalau Mendeley-nya itu masih versi 1 gimana Pak Panggi? Sudah terinstall tapi versi 1. Apa Ya, harus diupdate Pak? uninstall aja Bu, diinstal yang baru. Nanti dokumennya nggak hilang gitu. Oh, nggak hilang. Jadi istilahnya apa ya? Materi apa sih namanya? Buku-bukunya, jurnal-jurnal itu nggak hilang ya Pak? Ya, kan buku-bukunya Ibu sebelumnya kan Ibu simpan di drive kan, baru di Mendeley kan kita add manual kan, kita add kan. Kalau enggak Pak, hilang ya? Kayaknya sih enggak. Kalau hilang kan tinggal cari lagi. Enggak sih, Oke, enggak hilang siap, sih. siap. Tetap ada kok di all journal. Tetap ada. Oh ya, jadi uninstall ya Pak ya? Uninstall, Ya, install lagi yang versi 2 install yang ya? versi 2. Karena yang versi 1 sudah enggak ada, Bu. Kalau yang terbaru versi 2 semua. Oh ya, baik Pak. Ya, Makasih. makasih Bu Ati. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah teman-teman menginstal, nah ini mungkin Bu Ati, ini ya, Bu Ati gambarnya yang ini Bu ya. Ini Bu ya. Nah, ini adalah versi 1 ini ya. Ya, betul. Ya, ini versi 1. Jadi ada 3 panel ya. Panel di paling kiri adalah nanti isinya tentang apa nih? Apa dokumennya apa, lalu siapa autornya, ya, lalu ini jurnal yang kita add. Nah, di sebelah kanan adalah nanti secara detailnya. Ketika kita klik jurnal artikelnya, nanti muncul detailnya. Jurnal judulnya apa, pengarangnya siapa, tahun berapa, dan seterusnya. Nah, yang sekarang yang terbaru adalah versi 258.0. Nah, tampilannya lebih lebih user friendly, lebih simple. Seperti ini bentuknya ya. Dan ini dari versi yang web juga sama. Nanti ketika kalian login, nanti kita buka, nanti tampilannya di web itu seperti ini persis ya. Sama persis, nggak ada yang beda. Nah, nanti kita bisa lakukan sinkronis nanti. Oke, jadi ini adalah Mendeley version dari Mendeley versi 1, versi 2, dan versi web. Oke. Lalu kenapa sih Pak perlu ada Mendeley? Susah-susah amat Pak, saya ngerjain aja udah susah, bayangin variabel juga susah, menghubungkan susah. Ini lebih susah lagi dengan Mendeley. Jadi bayangkan ketika teman-teman ya harus menulis manual satu persatu ya. Nah, ini contohnya seperti ini bentuknya ya. Karena apa? Karena setiap style, ini adalah contoh apa 7, Harvard, dan IE, ini urutannya berbeda-beda ya. Kalau misalkan ini versi yang apa, jadi nama autornya adalah nama belakangnya dulu ya, baru nama depan, baru tahunnya, baru artikel title judulnya apa, dan judulnya itu nggak boleh nggak boleh miring ya. Kalau buku baru miring. Gitu. Lalu ini penerbitnya, jurnal title-nya, lalu ada doi-nya, volume, isu, dan page-nya. Ya, jadi ketika teman-teman memiliki sebuah jurnal, itu yang bagus adalah seperti ini, lengkap. Ya. Bukan berarti ini punya tampilan lengkap. Enggak, ini hanya contohnya. Paling tidak ini semua terpenuhi.
ya, ada DOI-nya apalagi. DOI ini kan sebuah apa namanya digital object identifier ya. Jadi sebuah kode yang khusus ya yang melekat di dalam artikel tersebut. Jadi misalkan artikel ini web domainnya pindah ke yang web yang lain, selama ada DOI kita masih bisa mengakses. Jadi DOI ini semacam kalau kita itu adalah nomor KTP ya. Nomor KTP kita kan kalau kita rumahnya pindah-pindah ya, hari ini kita tinggal di Jawa, besok tinggal di Kalimantan, tapi kan tetap sama NK-nya. Dan kita bisa cari. Nah, ini adalah DOI-nya. Nah, lalu apalagi sih Pak perlunya untuk melakukan citasi ya, kita menghindari adanya copy paste ya. Copy paste ya biasa ya, misalkan kalau nemu jurnal, wih bagus nih data pusakanya saya kopas terus tempel di Word-nya di tesis atau di situ itu nggak boleh ya. Atau adalah untuk apa namanya adanya plagiat. Kenapa plagiat? Nah ini biasanya terjadi yang dialami oleh dosen-dosen pembimbing atau dosen penguji ya. Biasanya mahasiswa itu ketika menulis tesis atau skripsi melakukan citasi ya di pendahuluan menurut si Anu ya, Anu 2021. Tapi ketika cek di daftar pustaka, nama Anu itu nggak ada. Nah, ini dinamakan dengan plagiat. Ya, kenapa? Karena menyebutkan sumbernya tapi tidak ada daftar pustakanya. Nah, atau dibalik, ya, di daftar pustakanya ada, ya, mungkin biar gaya ya, biar banyak nih, isunya biar kelihatan wah oleh dosen pembimbingnya. Ya, tapi tidak ada satupun di mana? Di latar belakang atau di landasan teori. Itu juga nggak boleh. Ya, misalkan di daftar pustaka menyebutkan nama Adi 2020. Nah, dosen penguji cari nama Adi itu nggak pernah nemu di sini. Nah, itu juga nggak boleh ya. Yang boleh bagaimana Pak? Yang boleh adalah diisi ya, baik di latar belakang, di datar apa namanya, di dasar teori itu ada dan di daftar pusakanya juga harus ada. Kenapa? Karena paling tidak kita menghargai ya artikel peneliti yang kita lakukan citasi. Ya, kenapa? Yaitu tadi ya menghindari copy paste, lalu kita juga agar terbebas dari plagiat. Ya, karena memang berat ya sanksinya kalau kita plagiat kan banyak kejadian mungkin kan teman-teman pernah baca ya ada beberapa dosen atau rektor ya di perguruan tinggi dinyatakan plagiat apa karena tidak menyantumkan sumbernya itu nggak boleh ya kita menyebutkan si A siapa menurut si A ya si A itu harus kita terus di daftar pustaka. Nah ini semua bisa dilakukan secara otomatis dengan bantuan Mendeley. Kalian nggak perlu lagi menghafal bagaimana cara menulis ya daftar pustaka ini baru jenis apa. Misalkan apalagi yang mahasiswa S2 ini kan kalau tidak salah ketika mau sidang harus mempublish artikel internasional. Nah, biasanya kalau artikel internasional kan kadang-kala berbeda-beda ya standarnya. Ada yang minta menggunakan apa 7, ada menggunakan Harvard, ada menggunakan triple I ya. Tapi kalau ini jadinya untuk yang engineer biasanya untuk tekniknya. Lalu untuk yang jenis lain, nah kalian kan nggak mungkin ya merubah satu persatu secara manual. Nah dengan manual tinggal kita rubah aja model apa namanya stylenya, nanti otomatis semua sudah. Oke, jadi ini adalah style untuk citasinya. Yang berikutnya adalah kita melakukan instalasi plugin. Ya, nah pluginnya itu caranya bagaimana? Mungkin teman-teman apa sudah terinstall semua pluginnya? Belum, Pak. Oke, sekarang buka apa namanya? Nah, saya buka dulu Mendeley-nya ya. Silakan, Mendeley. Nah, ini saya sudah buka Mendeley-nya ya. Jadi teman-teman bisa melakukan installnya dari menu tools, ya. Baik untuk yang Microsoft Word ataupun yang web importer, ya. Nah nanti kalau sudah terinstall,
Tandanya apa? Di dalam Microsoft Word itu sudah ada Mendeley citasinya seperti ini tampilannya, ya. Nah, ini. Jadi biasanya kan dari menu home ya, lalu referen nanti sudah ada muncul seperti ini. Ketika kita klik, nah nanti di sebelah pojok kanan ini akan seperti ini. Nanti kita login, ya, login ke dalam akun yang tadi kalian sudah daftarkan. Nah, ya. Oke, silakan kalau yang belum boleh dicoba ya, karena ini sifatnya adalah workshop latihan, jadi bukan seminar ya, bukan mendengarkan, tapi memang harus praktek bagaimana cara menginstal plugin-nya. Gimana? Ada kesulitan? Bisa, Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa? Nah, di sini ya tandanya kalau sudah terinstal apa, yaitu tadi yang saya sampaikan di dalam Microsoft ada gambar seperti ini ya, gambar apa nih, bundar warna merah huruf M ya. Nah, kalau di web ya, kebetulan saya menggunakan apa namanya, menggunakan Chrome ya, nanti ada lambang seperti kotak ini ya. Nah, artinya teman-teman sudah berhasil menginstal ya plugin di dalam Microsoft Word dan di dalam apa namanya web browser, yaitu saya menggunakan Chrome. Gimana, sudah semua Bapak Ibu? Berhasil menginstalnya? Nanti habis install kita langsung praktek ya. Nanti materinya ada di apa namanya, ada di mana materi Mbak Novi? Materinya, coba Mbak Novi bisa di ini di apa namanya, di chat untuk download materinya, karena saya tadi memasukkan jurnal, contoh jurnal. Jadi biar kalian nggak apa namanya, nggak ribet lagi untuk mendownload, sudah saya siapkan. Jadi nanti kalian tinggal menambahkan secara manual. Ya, oke. Jadi ketika sudah mendownload, sudah menginstal pluginnya, nah nanti berarti kita sudah siap. Ya, siap apa? Siap bekerja menggunakan Mendeley. Nah, inilah tampilannya, ya. Ya, sebenarnya. Ini tampilannya. Jadi yang garis putus-putus tengah ini adalah nanti tempat untuk artikel yang kita masukkan, ya. Ketika kita masukkan artikelnya, nanti otomatis akan terdeteksi siapa autornya, tahun berapa, judulnya apa, sumbernya dari mana, ditambahkannya kapan. Nah, ditambahnya kapan itu nanti misalkan kita menambahkan hari, nanti jamnya jam hari ini ya. Lalu filenya ada atau tidak. Ya. Lalu nanti yang sebelah sini ya, biasanya nanti ada all reference. Jadi kalau kita klik semuanya, kalau yang reference, jadi kita kapan terakhir kita menambahkan ya. Lalu kita bisa membuat favorit artikel yang mana, lalu kita bisa hapus. Nah, nanti juga kita akan di sini ya, koleksinya kita menambahkan folder nanti. Jadi artikel dari puluhan artikel kita akan lebih spesifik lagi, misalkan kita tambahkan folder. Nah, ini secara langsung kita tadi belajar yang itu ya, menambahkan folder ya. Nanti kita buat folder misalkan manajemen keuangan ya, nanti kita pilih-pilih, kita tambahkan ke folder keuangan. Lalu kita tambah folder lagi misalkan strategik. Ya, nanti juga bisa kita pindahkan. Jadi daripada kita menggunakan satu apa namanya, satu tempat, kadang-kadang kan kita bingung ya, artikel ini tentang apa sih topiknya? Nanti kalian harus buka satu lagi, ya, harus manual lagi. Nah, dengan menggunakan beberapa folder, artinya kita bisa lebih spesifik, lebih cepat. Ketika bicara tentang keuangan, nanti tinggal klik keuangan foldernya, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara mengentry manual. Ya, mungkin sekarang kita bisa praktek aja ya. Kita praktek aja ya. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, saya akan buka dulu aplikasinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah download materi contoh jurnalnya, ya. Kita akan melakukan bagaimana menambah secara manual. Dengan cara adalah add new file from computer. Ya, asumsinya bahwa memang sebelumnya kita sudah mencari jurnal, ya lalu kita sudah simpan.
Nah, misalkan saya jurnalnya saya simpan di folder pelatihan Mendeley, lalu ada di latihan. Nah, ini contoh jurnalnya. Ini contoh ya. Saya mau menambahkan semua ya, tinggal di blok aja semuanya, ya, di blok semua. Atau kontrol A juga bisa ya. Lalu klik open. Nah, nanti secara otomatis ya, setelah 100% nanti akan masuk ke dalam list all reference ini ya. Nah, ini adalah cara menambahkan secara manual. Silakan Bapak Ibu bisa sambil mencoba ya. Karena ini adalah workshop, jadi kalian memang harus mencoba sendiri ya. Pak, lalu gimana Pak kalau saya mau lihat detailnya? Nah, kalau mau melihat detailnya, kalian cukup klik aja satu jurnal. Contohnya misalkan yang nah ini kita bisa urutkan berdasarkan tahun, yang ini tahun paling akhir atau tahun paling muda. Nah, kebetulan ada nama Pak Step, Pak Broto ini tahun paling mudanya. Misalkan saya contoh yang mana ya? Yang Pak Step aja ya, contoh ini. Nah, saya klik, nanti sebelah kanan akan muncul otomatis, ya, otomatiknya adalah detail tentang artikelnya. Jurnal artikelnya, title-nya apa, ya. Lalu di sini siapa pengarangnya, ya biasanya penulisnya itu nama belakang di depan, nama depan di belakang, dibalik ya. Misalkan Step Subanija ya, Subanija dulu baru Step. Lalu di sini juga ada kapan diterbitkan, ya, lalu ada PDF-nya, lalu filenya ada, ya, lalu juga di sini ada keterangan ESR-nya kapan, doi-nya, ini ada doi-nya ya. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau mencari artikel usahakan yang sudah ada doi-nya ya. Itu berarti memang artinya sudah kredibel, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang tidak ada doi-nya memang kadang-kadang kita boleh, tapi susah nantinya ya. Dan kadang-kadang memang doi itu bagi penerbit memang berbayar ya. Jadi tidak semua penerbit jurnal itu memiliki doi, karena doi itu satu artikel satu dolar kalau nggak salah harganya ya. Nah, lalu juga ada berarti artikel ini terindeks Scopus. Jadi artikelnya pastinya Scopus ya, lalu apalagi. Dan ini semua ada di sini. Ya, atau yang mungkin yang lainnya juga sama. Nah, namun ada beberapa artikel ketika nanti teman-teman mendapatkan jurnal, ketikanya itu dianggapnya bagus, kalian simpan lalu kalian add manual. Kalian perlu perhatikan juga jurnal detail metadata. Ini dinamakan dengan metadata. Kenapa? Kadangkala ada beberapa penerbit itu metadatanya agak sedikit bukan ngawur ya, tapi amburadul. Contohnya misalkan jurnal artikelnya menggunakan huruf besar semua, ya, caps lock semua. Nanti kalau kita lakukan citasi, nanti tidak terbukti hurufnya besar semua, kan nggak bagus ya, nggak sesuai standar. Atau kadang-kala namanya adalah si Buyan, ya, misalkan ini R Buyan, tapi penulisnya di sini berbeda, ya, bukan Buyan lagi, tapi nama lain. Itu banyak terjadi. Itu kalau memang teman-teman mendownloadnya di jurnal-jurnal yang mungkin yang biasa-biasa aja, yang mungkin yang belum terindeks Scopus, atau mungkin bukan Sinta 2 atau Sinta 3, atau mungkin masih artinya belum terakreditasi nasional gitu ya. Jadi jangan sembarang ketika menambahkan artikel tapi kalian tidak melihat dulu detailnya. Harus wajib dicek ya. Ini adalah detailnya. Paling kalau salah saya menyertakan contoh jurnal yang agak berbeda, tapi ini kayaknya nggak ada ya. Kalian harus cek satu-satu ya. Kadang-kadang memang tadi berbeda. Oke, ada pertanyaan? Nggak apa-apa kalau sambil bertanya ya, karena biasanya pasti ada kendala, Pak. Saya nggak ngerti maksudnya apa, Pak. Gitu. Boleh silakan. Ini sumbernya. Pak. Ya, silakan. Ya, mau tanya Pak, kan Boleh. itu kalau bentuknya jurnal ya. Ya. Kalau misalnya buku, jadi kita inputnya gimana tuh? Kalau misalnya kita ngambil buku. Oke. Pak, gimana kalau saya punya buku, Pak? Nah, inputnya kalian bisa secara add entry manually. Ya, kalian klik entry manual, nanti kalian bisa memasukkan apa yang harus kalian input. Ketika memang itu adalah jenisnya buku, pilihlah buku.
ya. Judulnya apa? Judulnya manajemen strategi. Manajemen strategi gitu ya. Siapa penulisnya? Ya, ada berapa penulisnya? Kalau bisa tambah-tambah, tahun berapa? Ya, lalu dikutipnya dari halaman berapa, volume berapa, edisi berapa? Ini nanti kalian bisa itu semua, ya. Nah, baru nanti kalian add entry, nanti muncul di sini. Berarti filenya nggak ada, Pak. Memang tidak ada karena kita manual. Nah, nanti, Pak, kalau secara otomatis ini tapi buku, nah nanti saya ajarkan bagaimana cara mengimpor dari Google Scholar, ya. Nanti ada setelah ini. Itu ya, tadi siapa namanya tadi yang bertanya? Ya, baik Pak, makasih. Ya, Liza. Jadi entah itu buku, entah itu apa namanya jurnal artikel, ya, lalu tesis, hipotesis kayak nggak tahu ya. Kalau skripsi itu kan nggak boleh ya mengutip tesis atau skripsi ya. Atau mungkin S1 ya, S1 nggak boleh mengutip skripsi ya, harus jurnal. Tapi nggak tahu kalau S1 mengutip tesis itu boleh atau tidak. Ya jadi atau Pak, saya punya artikel juga Pak, tapi saya cari di Google nggak ada Pak. Ya, kalian bisa add manual. Jenisnya apa tadi? Jenisnya kalau memang dia artikel ya nanti kalian cari yang artikel ya, bukan buku. Ini kan tadi buku ya. Atau, nah ini juga yang terbaru dari Mendeley 2, kita bisa memasukkan doi-nya. Jadi misalkan kalian searching di apa namanya di web browser, misalkan di Google Scholar atau di Science Direct misalkan. Lalu jurnal tersebut akan kalian ambil, akan dikutip, misalkan membaca abstrak yang bagus nih. Tapi ini jurnal artikelnya berbayar. Tapi kan tahu doi-nya. Nah, silakan ya doi-nya kalian kopas, masukkan ke sini, lalu search. Nanti secara otomatis akan tersimpan, terisi semua metadatanya. Baru add entry. Berarti saya nggak perlu download artikelnya Pak, nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah memahami bahwa abstraknya itu bicara tentang apa, lalu kesimpulannya apa. Kan yang penting itu sebenarnya kan. Yang penting adalah bagaimana kalian mendapatkan pemahaman beberapa hubungan variabel A dengan B, hasilnya apa. Itu menurut sumber si A. Nanti kalian cari lagi artikel lain dengan hasil yang berbeda. Karena apa? Karena memang kalian butuh riset gap, ya, butuh pembanding. Mana yang berpengaruh, mana yang tidak berpengaruh. Nah, itu bisa menambahkan dari menggunakan search doi. Silakan ada yang lain? Pak Fangki. Ya, buat nih. Memastikan lagi Pak Fangki, berarti artinya tetap harus diperiksa ya Pak Fangki setelah kita copy ini ya Pak Fangki. Betul, kalau kita add secara manual Bu. Tapi rata-rata kalau kita downloadnya dari penerbit yang terpercaya, yang oke, pasti itu sudah pasti saya yakin hasilnya bagus. Beda misalkan kita cari jurnal-jurnal yang biasa-biasa aja, kita jangan langsung citasi, bukan apa? Biasanya metadatanya ini tidak bermain, Bu. Metadatanya itu biasanya ngawur biasanya. Sering itu Bu ya. Ibu pernah nggak Bu kan? Tahu-tahu judulnya huruf besar semua. Saya juga sering membaca di beberapa skripsi itu, ya, mahasiswa nggak ngecek asal, atau mungkin dia manual ya, kopas-kopas, sehingga judulnya ini adalah huruf besar semua. Itu kan nggak boleh. Nah, sebaiknya memang nanti kita gunakan cara yang kedua, Bu Ati, dengan cara web importer. Gitu ya? Ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Bertanya Pak. Ya. Kalau untuk web artikel seperti apa ya Pak cara mensitasinya? Untuk apa? Web artikel. Artikel yang kita ambil melalui online gitu. Nah, tadi kan ada caranya ya, dari sini ya manual, lalu pilih dari mana? Dari website, ada website. Nah, terkadang Pak, kalau web artikel itu ada yang tidak mencantumkan nama autornya. Jadi kayak sebenarnya juga sebaiknya dihindari loh kita mengutip dari sebuah web yang kita tidak tahu asal-usulnya. Siapa sih yang menulis? Jangan sampai web itu pun dia mengutip dari seorang yang dia tidak menyebutkan siapa sumbernya. Lebih amannya sih memang harusnya jangan dari. Apalagi misalkan sumbernya dari mana? Dari bed.ly titik-titik. Nah, itu kan aneh, masa sumbernya dari bed.ly atau dari blogspot.
Nah, browser itu kan pasti dia kan mengutip dari sebelumnya. Nah, Berarti sebaiknya memang sebaiknya kita menghindari yang seperti itu ya, Pak? dihindari yang seperti itu, ya. Iya. Sebaiknya memang harus dari artikel atau jurnal, dan jangan dari web, misalkan dari HTTP apa. Meskipun memang dimungkinkan kita bisa menambahkan secara manual, ya, tapi itu sebaiknya dihindari. Ini kan ada webpage, ya. Nah, ada webnya, judulnya apa. Tapi biasanya kalau dari web pun pasti ada siapa penulisnya, dipublikasikan tahun berapa, ya. Lalu apa sih abstraknya? Itu bisa. Itu ya, Mbak ya, Mbak Ananta, Mbak Ananta namanya. Irena, Pak. Mbak Ilena. Oke. Oke, Irena dari terima S1 atau S2? S2, Pak. 2 ya. MM. Ya. Amen. Nah, sebagai itu dihindari, Mbak ya. Jangan kita dari artikel yang lain banyak. Ya, sebenarnya gini sih Pak, maksudnya terkadang kan artikelnya itu membahas kayak berdasarkan survei yang diambil dari mana ABC gitu kan. Jadi Nah, sebenarnya kalau gitu langsung kejar si surveinya langsung ABC itu saja. Kejar langsung, jangan dari webnya. Misalkan kan pasti dia menyebutkan survei dari si A gitu kan. Nah, sebaiknya Mbak Iren langsung mengarahkan si survei itu yang diambil, jangan melalui webnya. Oke, baik Pak. Ya, Oke, terima kasih. baik, sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi materi tadi adalah add entry manual. Jadi bisa dalam bentuk naskah, ya, buku, tadi buku baik cetak maupun elektronik. Misalkan saya punya buku nih Pak, saya punya buku apa ya? Misalkan buku SIM, ya. Misalkan ini contoh buku. Saya punya buku nih Pak, ya, punya buku. Saya mengutip buku ini Pak, di ini nggak ada, ya kan ketik aja bukunya apa, sistem informasi manajemen sistem, karangannya siapa, penerbitnya siapa, tahun berapa, itu bisa. Atau yang cara kedua nanti akan saya lanjutkan ya, berikutnya. Atau referensi lainnya tadinya. Nah, tadi ini udah ya, add new dari pencarian menggunakan doi. Ya, tadi sudah juga ya. Mungkin kalian nanti bisa coba-coba ketika kalian punya alamat doi-nya dan jurnal itu berbayar, kalian nggak bisa baca, hanya baca abstrak, tapi ingin dikutip, itu boleh. Ambil doi-nya, lalu nanti tempel di sini, tinggal di-search. Nanti metadata-nya otomatis akan terbaca semua. Karangan siapa, penerbitnya volume apa, isu nomor berapa, itu akan otomatis. Ya. Oke, nah ini yang berikutnya. Ya. Kita bisa mengimport dari Google Scholar, ya, library menggunakan Riffman ini. Ya, misalkan tadi Pak, saya mau ngambil dari Google Scholar, Pak. Ya, kita coba ya. Misalkan, ayo kita buka Google Scholar ya. Misalkan buka apa? Buka apa Bu Ati? Yang kita mau ambil Bu Ati. Hanya manajemen keuangan. Nah, ya, jadi kita mau misalkan bicara tentang keuangan, kita akan memasukkan referensi, ya, sebagai referensi. Tapi kan saya nggak punya bukunya, Pak. Saya harus download, juga nggak ada masuk versi online. Nah, kalian bisa langsung klik dari menu ini. Ini kan kita bisa lihat nih. Nah, nih. Berapa orang yang melakukan citasi, ya? Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini kan ada berbagai stylenya, ada MLA, ada apa, ada Sisaku, Harvard, dan lain sebagainya. Nanti kalian klik dari menu ini, dari Riffman. Jadi kita akan melakukan, jadi kan jangan melakukan ini di Kopas, ya. Kan biasanya kita masih saya ini di Kopas, masukkan ke data pustaka. Itu juga itu kan manual, ya. Tapi kalau mengimpor, ya cukup misalkan kalian tadi, ya, klik yang gambar apa namanya? Oh, ini bukan, ini ya, ini, sorry. Gambar-gambar tanda kutip ini, ya, saya ulangi ya. Lalu disimpan Riffman-nya ini. Misalkan saya simpan di desktop tadi ya, di desktop, di pelatihan Mendeley, misalkan di sini ya. Ini skornya saya simpan. Nah, setelah itu
buka apa namanya Mendeley-nya, baru kita import library RIS. Nah, cari file yang tadi kita simpan. Misalkan ada di pelatihan Mendeley. Nah, ini kan ada ya. Kita klik. Lalu kita klik open. Nah, udah masuk belum? Nggak tahu, Pak. Ya, kita klik aja nih, klik add ya. Ini kan muncul terakhir kita. Nah, ini dia. Ya, kita klik add. Ini adalah terakhir yang kita tambahkan, nanti akan paling atas di sini. Nah, inilah tadi yang kita ambil ya, karangannya si Brigham Houston ini ya. Jadi kita kan nggak perlu manual lagi kan? Cukup dari kita copy reference-nya, lalu kita import. Nah, nanti secara otomatis akan muncul di sini ya, title-nya apa, karangan siapa, siapa penerbitnya, ya volume berapa, ini akan muncul semua. Nah, silakan, mungkin teman-teman bisa mencoba buku-buku lain ya, misalkan buku apa aja terserah. Ya, di mana kalian akan mengutip. Sebenarnya bukan hanya buku sih ya, misalkan kalau yang lain juga bisa. Misalkan ada artikel lain ya, kita tinggal ambil aja. Yaitu kita lakukan menggunakan Google Scholar ya. Nah ini, misalkan ini buku penjelasan keuangan karangan siapa ya, kalangannya si kodrat apa, nanti kita tinggal klik reference seperti tadi. Nah, misalkan kita kasih nomor 1 ya, ini ada begitu biar enggak, atau mungkin bisa dirubah ya. Bisa dirubah nama siapa itu nggak apa-apa. Nama siapa gitu ya. Nanti kita simpan. Nah, baru dari menu-nya kita add new, import ya, lalu pilih yang RIS. Nah, ini nama siapa tadi ya? Saya kasih nama siapa biar nggak apa ditambah ini kan tadi kan. Ini yang pertama, yang kedua ya. Kita open. Nah, nanti si Mendeley akan melakukan updating ya. Nah, ini ya, sudah masuk ya tahun 2009 karangan kodrat siapa ini. Ya, ini kalau kita klik, ini title-nya ya, karangan siapa, tahun berapa. Lebih mudah ya daripada kita memang mengimport, memasukkan secara manual. Ini kan agak repot ya. Nah, ini kita repot nih. Kita masukin ke satu jenisnya buku ya, lalu title-nya apa, itu agak lama. Lebih praktis dengan cara tadi kita mengimport dengan mengcopy dari reference-nya. Ya, reference ini. Bisa? Silakan, ada pertanyaan? Pak Fangki, boleh Ya, bertanya Fangki. Pak Fangki? Boleh, Saya, Bu. saya mewakili ini Pak Fangki sebetulnya Pak Fangki, makanya teman-teman juga ya Pak Fangki. Kalau misalnya tadi Pak, kan sudah kita copy ke anu ya Pak ya, ke apa tuh namanya, ke tadi kalau Pak Fangki ke desktop ya. Ya. Ya, kalau misalnya itu kita lupa Pak, kita pindahin lagi dari desktop, kita pindahin ke D gitu Pak. Ngaruh nggak Pak di Mendeley-nya? Kita mindahin tempat gitu. Pindah tempat yang tadinya kita copy ke desktop, terus kemudian suatu saat kita mindah-mindah gitu Pak. Kita pindahin ke drive gitu, drive D misalnya. Oh. Itu ngaruh nggak di Mendeley-nya? Jadi gini maksud Ibu, misalkan tadi kan file itu kan saya simpan di ini Bu ya, misalkan ini layar saya kelihatan Bu ya? Kelihatan. Ini Bu ya, ini saya pindahkan Bu ya. Ya betul. Gede ya. Ini. Itu. Ya. Berarti kan di desa udah nggak ada nih kan Bu? Ya. Ya. Nah kita lihat pengaruh nggak kalau kita synchronize? Harusnya nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya Pak ya? Itu masih ada tuh. Karena apa? Karena ini akan tersimpan otomatis di cloud-nya si Mendeley data ini. Itu ada semua. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah kalau ini saya hapus Pak, ini saya hapus. Ya nanti tinggal diimpor lagi, tinggal diambil dari tempat di mana tadi kita simpan ininya. Pak, ini kalau saya delete, jurnal saya hilang nggak? Tadi buatnya nanya gitu kalau saya ketemu ya. Ini kan saya hapus Bu ya. Ya. Nah, kosong nih Pak. Ya nanti kita cek aja di folder desktop. Kan tadi saya ambil dari sini, dari latihan, contoh jurnal. Masih ada Bu. Iya. Ya.
Ya, jadi teman-teman lain nggak usah khawatir ketika di Mendeley itu terdelete ya. Karena apa? Kita bisa nambah lagi. Ya, kita nambah lagi, kita panggil lagi contoh jurnalnya, kita masukkan semuanya. Nah, Intinya nggak boleh panik ya, Pak. intinya nggak boleh panik dan harus ini Bu, banyak berdoa. Oh, nggak boleh panik Bu, nggak boleh panik. Siap, siap. Karena apa? Karena kalau menggunakan Mendeley itu semua memang sudah on cloud Bu. Jadi artinya file kita yang kita masukkan ke Mendeley itu tidak akan hilang. Begitu pula tadi Ibu menanyakan ketika merubah dari versi 1 ke versi 2. Ya, jadi itu nggak masalah. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau kita bisa lanjut? Oke. Terakhir tadi kita sampai mana ya? Sampai lupa saya. Sebentar ya, saya cari dulu. Oh, ini tadi ya. Oke, jadi ini adalah kita mengimpor library dari Google Scholar, di mana misalkan kita mencari buku yang akan kita kutip, ya, lalu kita source, pilih recommend, ya, lalu di sini add new-nya adalah import library dari lalu pilih yang erase. Nah, nanti secara otomatis file yang tadi kita impor akan muncul di sini, ya, sehingga kita bisa gunakan untuk melakukan citasi dan kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita bermain dengan web importer. Artinya yang desktop tadi sudah, sekarang kita masuk ke dalam berbasis web atau web based. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah kita install Mendeley Web Importer, ya, importer ini. Lalu yang berikutnya akan nanti diarahkan ke sini, ya. Lalu kita klik warna merah, ya. Nanti tambahkan ekstensi sampai nanti muncul, ya. Kalau belum muncul, ini nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa diklik ya, di pin. Apa sih Pak pin maksudnya? Nah, saya akan coba buka. Ini ya, jadi ini ya, kalau kita hilangkan pinnya, kan hilang tuh, nggak kelihatan tuh, ya, nggak jalan. Jadi kalau udah terinstall, kita pilih yang ini, ya, ini kita bisa pinkan Mendeley-nya. Nah, nanti akan selalu akan muncul di sini. Sehingga ini memudahkan ketika kita sedang mencari jurnal, ya nanti masuk ke tahap yang berikutnya nanti ya, untuk yang secara import secara otomatis dengan menggunakan bantuan web importer. Untuk yang ini sudah semua terinstall, teman-teman? Lalu? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti kita lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi web importer itu ketika kita membuka sebuah jurnal, nanti otomatis ya web importer ini akan mendeteksi jurnal ini ya, nanti apakah kita tambahkan ke Mendeley atau tidak. Ya. Nah, contohnya bagaimana ya, kita kasih kitanya ya, contoh lagi ya. Misalkan kita buka jurnal apa ya? Nah, contohnya saya direct, misalkan kita mencari banking system, klik open. Ya, nah lalu kita aktifkan saja ini ya, webnya. Ini saya belum send in kalau nggak salah ya. Agak lama ya internet saya. Kalian lama nggak ketika ini send in ya? Nah, dia akan membaca dia. Oke, jadi ketika kita sudah membuka, salah satu contoh adalah sciendirect.com, ya, kita cari artikel yang akan kita baca.
Nah, otomatis nanti di dalam web importer ini akan otomatis juga akan terdeteksi nih ya. Misalkan ini Siva yang mana? Yang ini kan? Nah, ini ada di sini. Ya, tapi dia tidak ada PDF-nya, ya. Nah, ini otomatis akan ngecek dia yang ada PDF atau tidak. Ini rata-rata tidak ada PDF-nya. Nah, ini misalkan yang aset ini ya, contoh nih, ini ada nggak PDF ini? Nah, misalkan saya mau membaca artikel ini ya tentang aset bla 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 gitu ya. Nah, otomatis si Mendeley-nya ini akan mendeteksi ya di dalam tampilan sebelah kanan ini kita bisa view, kita bisa checklist, bisa kita tambahkan ke Mendeley-nya. Nah, nanti kita bisa lakukan sinkronis. Jadi nggak perlu lagi kita download ya dengan cara pertama tadi ya kita download, lalu kita buka Mendeley, lalu kita add from komputer itu nggak perlu lagi. Kenapa? Karena secara otomatis ya nanti kita bisa tambahkan ke Mendeley. Misalkan ini kita akan tambahkan Mendeley, add to Mendeley namanya ya. Nah, nanti apakah di Mendeley masuk atau tidak, Pak? Ya, nanti kita tinggal lakukan sinkronis saja. Nah, ini tadi yang kita masukkan ya, jam 10.08, benar ya? Ini kita coba buka, dan ini sudah masuk. Ya. Jadi memang lebih cepat, lebih praktis. Ini semua sudah lengkap, ya. Ada judulnya, ada abstraknya, lalu ada ISN-nya, ada DOI-nya, dan sebagainya. Pak, gimana kalau saya mau baca, Pak? Nah, tinggal klik 2 kali aja. Ini kita baca, ya. Nah, nanti ini kita menyambung ke dalam highlight sebenarnya. Kita langsung aja ya. Misalkan kita baca dulu abstraknya tentang apa gitu ya. Misalkan ini cocok, saya kasih warna kuning, itu bisa juga nanti. Ini highlight-nya kuning ya. Nah, misalkan kita tandai ya, kita tandai warna apa nih? Hijau. Nah, ini warna kuning kan ya. Ini sebenarnya masuk ke materi yang berikutnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi itulah langkah-langkahnya. Jadi ketika kita akan menambah dari web importer, kita secara otomatis bisa menambahkan di menu Mendeley desktop-nya. Pak, kalau tidak ada PDF-nya boleh nggak, Pak? Ya boleh aja. Ya. Memang dirasa kalian butuh, ya. Butuh apa? Butuh abstraknya. Misalkan kalian baca abstraknya, kira-kira ini cocok nggak dengan penelitian saya? Cocok nggak dengan jurnal yang tesis atau skripsi yang saya teliti? Ini kan kita nggak ada PDF-nya ya. Sebenarnya ada sih ya salah satu web untuk mencari bagaimana membuka dengan menggunakan DOI ya mendapatkan file artikel, tapi memang nggak etis kalau saya sampaikan di sini ya. Itu ada caranya. Jadi meskipun dia berbayar kita masih bisa buka, tapi jangan ya. Oke, misalkan ini tidak ada filenya. Nah, kita bisa aja add to Mendeley, nggak apa-apa. Artinya di dalam Mendeley desktop nanti tidak ada PDF yang kita baca karena nggak ada PDF ya. Kenapa? Karena yang kita pentingkan adalah nanti kita bisa melakukan citasi ya dari si Pak Muhammad ini. Nah, kita masukkan ke dalam Mendeley ya meskipun tidak ada PDF-nya, atau kita bisa langsung ini aja ya, view library. Nah, view library ini adalah tampilan bukan desktop tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk web base. Di mana tampilannya sama persis. Lihat kalian ya, teman-teman, lihat. Nah, ini kan sama persis ya. Ini berbasis web.
Sama persis dengan tadi berbasis desktop. Pak, kalau gitu desktopnya saya uninstall, boleh Pak? Boleh. Nggak pengaruh. Ya. Loh, nanti dokumen yang saya tambahkan, ya nggak akan hilang kan? Ini kan disimpan di cloud. Makanya ada kapasitas maksimal mungkin 2 GB kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah tadi dokumen yang kita simpan, kita add, di mana kalau tidak ada tanda centang warna hijau berarti tidak ada dokumen yang bisa kita baca. Memang boleh Pak, kita kasih boleh aja. Ya, misalkan dependent on Islamic Bank, red, bla 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 bla. Nah, ini masuk nih dengan kriteria buat apa namanya latar belakangnya. Ya nanti kalian boleh konsultasi ini. Ya. Jadi tidak harus memang, tapi memang sebaiknya memang ada filenya. Tapi kalau tidak ada dan memang kalian butuh sekali tambahan referensi, tambahkan untuk menambahkan research gaps, itu boleh seperti ini. Jadi tidak ada filenya pun tidak masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi Ya. Pak, mau nanya Pak, maaf. Ya, Mas Yusuf, silakan. Untuk jenis filenya bisa apa saja ya Pak? PDF, Word, dan lain-lain gitu ya Pak? Oke, makasih Mas Yusuf. Jadi rata-rata dan mungkin hampir semuanya memang kalau artikel itu dalam bentuk PDF, Mas. Oh iya. Iya. Jadi kebanyakan itu jarang ya artikel-artikel itu masih dalam bentuk Word ya, dalam bentuk JPEG jarang. Semuanya pasti dalam bentuk PDF. Nah, kalau masih dalam bentuk gambar ya tadi kita add-nya secara manual aja ya, entry manual begitu. Itu ya Mas Yusuf ya. Oh iya Pak, siap. Ya, oke yang lainnya silakan. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang tadi kan kita kalau jurnal artikel masukin ke Mendeley kan kita tinggal klik 2 kali, dia punya PDF-nya terbuka dan bisa kita baca Pak. Ya. Nah, aku ada tadi kan coba masukin yang sesuai dengan buku yang kita kutip tadi, yang dari reference tadi tuh Pak. Ya. Aku klik 2 kali nggak muncul bukunya Pak, tapi kalau Kan- di dalam Google Scholar-nya ada. Itu memang begitu ya Pak ya? Loh, emang bukunya ada? Ada Pak, di Google Scholar-nya tadi aku coba. Ayo kita coba ya, mana ini. Misalkan kita buka di Google Store-nya. Contohnya apa tadi Mas Alexander? Buku manajemen keuangan yang tadi Bapak cari. Oh ini. Iya. Nah terus yang mana? Aku ambil tadi yang paling baru tuh, sebentar aku lihat. Sudana I Pak 2019. Manajemen keuangan teori dan praktek. IM Sudana. Iya. Aku coba contoh sih, satu contoh. Tadi udah masuk ke main live-nya, cuman pada saat saya coba buka, diklik 2 kali tuh nggak muncul. Pas saya kutip yang ngikutin punya Bapak tuh. Jadi bukunya ini ya? Iya Pak, betul. Aku coba contoh aja kita sih. Kan emang kita bisa download ini. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita gunakan apa namanya ya? Ini aja. Nanti kita add ya yang ini ya, yang apa? IM Sudana. IM Sudana mana IM Sudana? Nah ini. Kan ini PDF not found ini. Nggak ada. Oh, karena di sininya nggak not found ya Pak ya? Iya. Jadi kita nggak, ketika kita simpan di Mendeley, kita klik 2 kali nggak akan muncul, kita nggak akan bisa baca karena memang PDF-nya tidak ada. Dan tadi kan itu bentuknya bukan dalam bentuk PDF, dalam bentuk book ya yang kita bisa baca. Dalam e-book ya Pak ya? Iya betul. Jadi kita tidak bisa tarik filenya itu. Oke Pak. Oke. Artinya kalau seandainya dia memang sharing untuk secara bukunya kedetek dalam Mendeley ini, artinya kita bisa klik 2 kali dan bisa dibaca ya Pak? Betul. Kalau memang di dalam Mendeley-nya akan muncul ditemukan PDF-nya. Kalau tidak ada ya kita tidak akan bisa membaca. Oke. Tapi paling tidak ini kan bisa buat rujukan ya Mas Alexander ya, buat rujukan bahwa memang
apa yang kita tulis itu sesuai dengan buku di manajemen keuangan karangannya si E kan, gitu kan, boleh aja. Betul, Pak. Jadi Ya. setidaknya nggak perlu manual lagi kita ketik-ketik. Betul, nggak perlu manual. Ya. Kadang-kala kita bicara tentang return on asset, kita bicara tentang apa ya namanya ROI, tapi bingung, saya mau ini dari mana? Kan nggak mungkin karangan saya kan? Nah, paling tidak ada rujukannya. Oh, menurut si IM Sudana atau Sudana IM. Nah, nanti kalian, Pak. nah, Karena memang banyak kendala kalau kita mau nyari e-book sebagai referensi dalam tesis, ya, misalkan, terus bukunya nggak bisa kita download, artinya kita cuma baca kan. Ini sih ya, jadi salah satu tools kita untuk bisa kita kutip dan langsung ke record gitu di dalam betul. tesis atau jurnal kita. Itu sih, Ya, Pak. ya. Oke. Dan memang Mendeley ini memang sangat-sangat bermanfaat. Sebenarnya ini simpel, cuma kadang-kadang mahasiswa itu mengindahkan. Karena apa? Nggak mau repot dengan seperti ini. Pak, repot Pak, saya aja bikin apa skrip saya udah puyeng Pak, lah terbelakang lah, belum terdosa pembimbing minta ganti apa variabelnya lah. Tapi justru dengan bantuan ini, kan dengan mudah loh. Nah nanti kita di akhirnya adalah kita tinggal kita melakukan citasi dan kita membuat daftar pustaka. Itu nanti di paling akhir ya. Ini jam berapa Baik. sih? Terima kasih Pak Fangki. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan materi yang berikutnya. Ya, jadi tadi kok nggak muncul ya. Presentasinya ini. Ketutup jadinya. Banyakkan kebuka jadi ini ya. Oke, ini slide-nya tadi ya. Jadi artinya dengan web importer ini ya ketika kita membuka sebuah jurnal, entah jurnal apa saja yang bisa dideteksi oleh Mendeley, nanti kita dengan mudah dan cepat kita tambahkan ke Mendeley kita, baik di desktop ataupun baik yang di web. Ya. Ini cepat. Ya, ini kan buktinya apa, Pak? Misalkan karangan Fangki, ada PDF-nya ya kan? Jadi nggak perlu manual ya. Misalkan kalian kan dulu kalau belum mengenal Mendeley pasti kan, oh ini bagusnya, saya klik PDF-nya, saya simpan, kasih nama, saya kasih taruh di folder ya. Lalu cari lagi. Nah ini kan kelamaan, butuh waktu. Nah dengan Mendeley ini tinggal kalian search aja di web browser, apakah di ScienceDirect atau di Google Scholar, buka jurnalnya, buka Mendeley-nya, akan terdeteksi ketika ada file PDF-nya tinggal di-add. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau tadi ini contoh jurnal Mercubuana, misalkan contohnya tadi ini juga saya sudah kasih contoh bagaimana menambah. Nah, satu lagi. Jadi ternyata ya bukan hanya apa Google Scholar dan bukan hanya apa tadi ya namanya ScienceDirect, Mendeley pun itu bisa digunakan untuk melakukan pencarian jurnal. Wah ini hebat sekali ya. Dan ini pasti akan otomatis saling mencitasi ya. Jadi sudah apa artinya pasti aman. Kenapa? Karena citasinya pasti bagus ya. Misalkan contohnya banking apa ya? Contohnya apa ya? Nah, ini kita bisa lihat ya, kita mau cari tahun berapa terbaru, dokumennya dalam bentuk jurnal, conference, buku ya. Lalu kita mau cari yang relevan juga ada ya. Lalu kita bisa masukkan ke dalam library kita ya. Ini kan ada file PDF. Nah, misalkan kita mau cari tentang big data ini yang relate-nya apa aja. Nah, nanti kita bisa klik. Nah, ini yang relate-nya. Oh, ternyata mobile banking di Afrika ini, tinggal kita tambah add to library. Nah, kalau ada tulisan get full text berarti memang biasanya ini berbayar ini ya, nggak boleh. Tapi kita bisa masukkan sebagai sumber atau citasi. Ya. Kita cari yang aman-aman aja, yang gratis saja ya, yang open access. Nah ini, ya biasanya kalau open access itu kita dengan mudah ya boleh mendownload. Pak, kenapa kok jurnal ada yang open access, ada yang berbayar? Itu tergantung memang penerbitnya. Biasanya kalau open access berarti kan jurnalnya mudah dibaca oleh siapa aja. Tapi biasanya kita memasukkan ke jurnal tersebut open access itu biasanya biayanya mahal, ya tinggi. Tapi kalau yang jurnalnya berbayar biasanya sih kita mengupload ke situ biasanya nggak begitu mahal. Ya. Pak yang bagus yang mana? Yang bagus memang kalau ketika kita memasukkan jurnal ya open access. Kenapa? Karena siapa tahu artikel kita itu banyak yang mengutip.
Lalu hubungannya apa? Nah, bagi peneliti, ya semakin banyak artikel kita dikutip, nanti tingkat HI-Index-nya itu akan meningkat juga, ya. Dari mana terlihatnya? Ketika misalkan nanti kalian membuka dari Google Scholar, ya, misalkan kalian buka Google Scholar, ini terkait dengan rankingnya, ya. Tujuannya apa sih Pak kalau kita mesti melakukan citasi-citasi? Ya karena penting bagi peneliti kita memberikan penghargaan atas kutipan yang kita teliti. Nah ini misalkan semakin banyak artikel yang kita miliki disitasi oleh orang, nanti juga akan tertulis misalkan ya citasinya artikel ini ada 3 orang, ini ada 1 orang, ya misalkan tentang pengaruh rentabilitas ada 3 orang. Jadi semakin banyak orang mencitasi karya kita, nanti HID kita akan muncul, akan besar di sini. Ya, nah ini citasinya ada berapa totalnya. Jadi ini yang dinamakan adalah kita harus memberikan penghargaan ya atas atas pendapat orang tersebut dengan cara apa? Kita memasukkan data pustakannya. Selain dari tadi contohnya menghindari dari kasus plagiat, kita pun memberikan penghargaan bagi orang yang si peneliti tersebut. Ya, jadi di dalam mendeley.com ini kita bisa mencari jurnal. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa S1 atau S2, kalian cukup dari mendeley.com juga sudah banyak ya nanti artikel yang kalian miliki. Ya, ini banyak yang kita ambil. Ya, jadi nggak usah lagi cari-cari yang lain ya, cari-cari jurnal-jurnal yang nggak jelas. Kenapa? Karena akan repot. Ya tadi yang Bu Ati bilang, Pak Fandi, berarti kalau saya memasukkan satu persatu, berarti saya masih ngecek iya. Kalian masih ngecek lagi metadatanya. Bisa jadi metadatanya judulnya itu berubah. Bisa jadi nanti penulisnya bukan nama yang sebenarnya. Karena metadatanya agak berantakan. Gitu ya. Oke, jadi tadi tentang web importer namanya ya. Lalu juga, ya ini ya, kita bisa melakukan synchronize baik ya, misalkan tadi kita menambahkan yang versi desktop, kita menambahkan secara manual. Lalu secara sinkronis, kita lakukan sinkron, nanti di versi web, itu akan otomatis sama dengan yang ada di desktop. Begitupun sebaliknya, ketika tadi kita menemukan artikel, ya dari misalkan Science Direct atau dari Google Scholar, kita sudah add ke library kita, ketika di web ini bertambah. Nah, ketika kita sinkronis, nanti di versi desktop otomatis juga akan sama, ya akan bertambah dengan dokumen yang sama. Jadi ini saling berhubungan ya, saling melakukan sinkronis satu dengan yang lainnya. Oke, itu yang web importer. Lalu bagaimana sekarang kita masuk ke dalam private group? Nah, private group ini adalah di dalam Mendeley kita bisa melakukan pembuatan resource secara bersama-sama. Ya, jadi memungkinkan peneliti dengan dosen, dengan mahasiswa, atau peneliti dosen dengan dosen, atau mahasiswa dengan mahasiswa, misalkan mahasiswa Perbanas dengan mahasiswa kampus lain, itu bisa saling berbagi file PDF secara lengkap. Memungkinkan anggota grup atau member melihat dokumen yang sama persis ketika sedang membuat proyek atau riset penelitian. Ya, bisa saling berkolaborasi secara bersama-sama. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ayo kita coba ya. Kita coba kita membuat kolaborasi. Nah, di sini ya di private group ini kita tinggal masukkan misalkan kolaborasi dosen mahasiswa. Pak Fangki layarnya belum berubah Pak Fangki. Layarnya masih apa, Bu? Masih PPT. Oh, sebentar Bu, saya. Ini sudah, Bu? Sudah, Pak. Ya, saya ulangi kalau gitu ya, saya delete dulu ya. Oke, jadi private group ini nanti kita bisa saling berbagi dokumen. Caranya bagaimana? Kita tinggal tambahkan, kita ketik foldernya, misalkan namanya kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Nah, enter. Biarkan dia synchronize, ya.
Nah, nanti muncul private group-nya. Ya, tinggal diklik. Nah, nanti kita tinggal muncul di sini ya. Siapa yang akan kita tambahkan? Misalkan saya mau masukkan artikelnya. Artikel ini akan saya tampilkan ke yang lainnya. Misalkan saya menampilkan satu artikel contoh. Ahmed misalkan. Setengah 11. Mana? Kok nggak jalan? Oke. Nah, lalu, ini kok nggak masuk ya artikelnya? Nanti kita coba ya. Nah, kita bisa menambahkan seperti ini. Dari foldernya, kita klik kanan, lalu manage group. Lalu kita bisa menginvite siapa-siapa aja yang akan kita ajak kolaborasi. Ya, misalkan Bu Ati sudah ini Bu, ada emailnya Bu. Email. Ya, email Ibu Ada. apa? Yang Ati. ada di Mendeley, yang di Mendeley itu. Oh, di Mendeley lupa Pak. Oh, lupa ya. Lupa. Ya sudah. Oke, jadi intinya gini. Nanti teman-teman bisa atau Bapak Ibu dosen nanti bisa menginvite ya sebanyak 25 orang. Tapi nggak mungkin ya kita kolaborasi sebanyak itu. Balik biasanya kan 2 atau 3 orang ya untuk melakukan kolaborasi. Jadi poinnya adalah kita nanti ketika menambahkan dokumen di sini, nanti dokumen ini kita bisa saling berbagi. Apa yang kita lakukan di tempat saya, nanti tampilan di tempat yang rekan kita itu juga sama. Jadi intinya hanya itu ya. Jadi kita bisa saling berkolaborasi dokumen yang kita akan bahas atau artikel yang akan kita tulis. Itu poin sebenarnya. Oke, ini untuk yang private group. Lalu yang highlight dokumen juga ini sama tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ketika artikelnya ada, PDF-nya ada, kita tinggal klik 2 kali, lalu kita bisa masukkan catatan-catatan, kesimpulannya apa, nah, dan nanti ini akan kita kutip, ini akan kita pindahkan ke dalam data pustaka, ya, dengan menggunakan bantuan Hadley. Lalu folder kategori, ini juga tadi sudah saya jelaskan juga bagaimana di dalam collection, ya nanti Bapak Ibu klik collection, nanti kita pilih, masukkan nama foldernya, misalkan artikel keuangan, enter. Lalu artikel apa, enter. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa tinggal pilih-pilih aja mana yang akan kita pindah. Bukan pindahkan, tapi kita masukkan ke dalam foldernya keuangan. Tapi di sininya masih ada, ya masih ada. Jadi dia nggak hilang. Jadi secara spesifik kita bisa melakukan pembacaan dengan mudah. Nah, misalkan, nah ini ya, artikel keuangan misalkan. Ini kan masih kosong ya. Nah, misalkan kita memilih ini ya, saya akan pindahkan. Pindahkannya kemana? Add to collection. Yang mana ya tinggal pilih. Misalkan tadi ada 3 ya, ada 3 folder ya, ada 3, ada 4. Karena saya baru bikin 1 ya, nanti yang muncul cuma 1. Lalu checklist artikel keuangan, kita klik add. Nah, sehingga ketika kita klik folder artikel keuangan, ini nanti artikel yang kita pilih akan muncul di sini. Ya, jadi nggak segambreng ini kan segambreng ya. Banyak kita kadang lupa ini artikel tentang apa nih, bingung. Biar lebih fokus, biar lebih spesifik, kita pilih-pilih mana yang akan kita pindahkan ya ke dalam folder kita. Nah, ini foldernya. Artikel keuangan ini contohnya. Untuk melakukan search engine ya untuk pencarian dokumen tadi sudah ya, ada mendeley.com, ada sayamdirect.com, lalu menggunakan scholargoogle.com ya. Jadi cukup 3 itu mungkin teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan ratusan artikel ya yang terkait dengan penelitian teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi cari lain, cukup ini aja sebenarnya sudah cukup ya.
Nah, lalu yang tadi saya sampaikan, kenapa sih butuh Mendeley? Kenapa sih butuh ini? Karena apa? Karena setiap style itu berbeda-beda jenisnya, ya. Standarnya penerbit juga berbeda-beda, ya. Misalkan kalau yang itu yang American Social Association itu digunakan misalkan untuk bidang pendidikan, psikologi dan sains, ya. Meskipun ekonomi juga menggunakan itu juga apa ya. Lalu MLA digunakan untuk apa? Triple E untuk apa? Ya, Harvard Style untuk apa? Dan masing-masing ini tentunya berbeda-beda, ya. Nah, contohnya tadi yang saya sampaikan ya, jadi penulisan stylenya ini, ya. Kalau apa itu tadi yang kita singgung, ya, sorongan, F.A, tahun, titik, baru judul artikelnya. Tapi kalau yang Harvard ini ada tanda kutip, ya. Nah, kalau triple Y ini pakai pakai angka. Nanti di bodinya juga pakai angka. Lalu tahunnya dari mana? Tahunnya di belakang ya, FA, sorongan, nama tahunnya di belakang. Nah, kalian kan nggak mungkin ya teman-teman menghafalkan style-style ini ya, nggak mungkin satu persatu harus menghafal. Nah, makanya kita butuh bantuan Mendeley ya untuk membantu kenapa melakukan citasi dan dasar pustaka sesuai dengan standar yang ditentukan oleh penerbit atau jurnalnya. Mungkin kalau Perbanas ya cukup menggunakan apa ya standarnya. Tapi buat teman-teman S2, kalian kan harus melakukan upload jurnal artikel ya, jadi teman-teman mahasiswa itu juga harus tahu nanti yang dituju itu stylenya apa ya, author guideline-nya itu dia menggunakan standar apa. Jadi ketika teman-teman S2 itu membuatnya menggunakan apa, lalu ketika mau submit jurnal dia menggunakan model triple E, kan nggak mungkin manual satu persatu ya. Nah itu nanti menggunakan Mendeley tinggal dirubah aja, langsung berubah semuanya. Oke, ini mungkin agak materi terakhir ya. Bagaimana cara menambahkan untuk citasinya? Ya, ini juga ada catatan penting. Biasanya juga teman-teman mahasiswa itu agak bingung ya membedakan mana kalimat tengah ya dan mana di akhir kalimat. Biasanya ketika kita menulis di awal kalimat dan tengah itu yang membedakan adalah tahunnya dalam kurungnya. Menurut Sorongan bahwa fenomena ya COVID-19, nah ini kan berarti kan Sorongan itu siapa? Nanti kita citasi. Tapi tahunnya adalah sorongan 2021. Beda dengan akhir kalimat. Jadi fenomena corona ini menandakan bahwa semakin bla 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 titik atau koma dalam kurung sorongan 2021. Jadi itu membedakan di mana awal kalimat tahunnya menggunakan kurung, lalu akhir kalimat di kurungnya di namanya. Dan yang terakhir, ini juga kayaknya belum ada di materinya ya, kita bisa merubah referensi dari manual ke Mendeley. Apa maksudnya? Nah, biasanya kan teman-teman mahasiswa itu selama ini belum menggunakan Mendeley itu kan masih manual ya. Misalkan saya memiliki contoh daftar pustaka yang manual. Nah ini, Pak, saya udah terlanjur Pak bikin manual nih Pak, gimana Pak? Nah ini, ya contohnya ini manual. Ya, ini kan manual. Saya memasukkan ke Mendeley Pak. Gimana caranya? Nah ini kita tadi menggunakan bantuan ini ya, menggunakan bantuan websitenya anystyle.io ya, kemudian ini ya. Nah nanti caranya adalah kita masuk ke ini ya, anystyle.io. Lalu yang pertama kita paste dasar pustaka yang akan kita masukkan. Misalkan tadi contohnya mungkin teman-teman bisa coba juga ya, ini filenya sudah ada di link materi ya. Ini kan berantakan ya, huruf I, A ini kan berantakan. Meskipun memang penulisannya benar, ini urut-urutnya benar, tapi kadang-kadang kan mahasiswa huruf A di mana, I di mana, D di mana kan itu ya. Jadi kan harusnya kan abjad ya, A, B, C dan seterusnya. Nah ini kita bisa copy ya, lalu kita masukkan ke dalam websitenya tadi ya, mana websitenya? Nah ini, lalu kita paste ya. Nah pastikan ketika paste itu jangan menumpuk ya, misalkan tadi ini jangan menumpuk. Nanti terdeteksi ada 8 daftar pustaka. Lalu klik paste. Nah ketika
muncul seperti ini. Kalau memang diedit silakan diedit, kalau tidak ya sudah langsung aja nanti kalian klik. Ini kan sudah contoh ya, misalnya contohnya adalah author namanya adalah Isola ya. Ini ada beberapa penulis ya. Tahunnya tahun 2020, judulnya apa? Jurnalnya dari mana, volume berapa, tahun berapa ya. Ini ada doi-nya. Nah, yang berikutnya adalah kita simpan. Nah, simpannya dalam bentuk BibTeX namanya ya. Kita simpan dalam bentuk BibTeX. Lalu file ini ya, BibTeX ini kita simpan misalkan di dalam folder pelatihan Mendeley ya, di sini ya, di unstyle misalkan ini. Lalu saya simpan. Nah, setelah itu masuk ke Mendeley-nya. Ya. Nah, ini misalkan saya hapus saja nih semuanya biar nanti terlihat masuk atau tidak yang tadi kita import. Ya, lalu apa? Import library, lalu pilih yang BibTeX nih ya. Klik BibTeX. Kalau tadi kan Chris ya itu yang Google Scholar ya, yang BibTeX. Nah, lalu filenya tadi adalah unstyle.bib ini. Open. Nah, nanti sudah masuk 8 daftar pustaka yang tadi kita ketik manual. Pak, kira-kira ini sesuai standar nggak Pak? Ya kalau memang masuknya ngetik manual standar ya otomatis akan terbaca dengan standar ya. Ini title-nya, ini penulisnya, ini tahunnya ya. Nah, memang rata-rata itu tahunnya tidak akan muncul. Ya, mana? Nah, nih year-nya kan nggak ada semua ya. Meskipun tadi ya di dalam Microsoft Word-nya ini ada tahunnya Pak, kan ada tahunnya Pak nih Pak 2020, 2015, 2000 berapa nih? 2020. Tapi kenapa nggak muncul Pak di Mendeley-nya? Nah, itulah kegunaan yang dinamakan dengan doi. Ya, ketika artikel ada doi, ya kita bisa mudah ya melakukan secara automatically ya metadatanya nanti secara cepat. Misalkan kita klik aja, ini kan tahunnya belum ada ya, si Brendan ini kan tahun belum ada year-nya. Kita klik ini ya, lookup metadata. Nah, otomatis nanti tahunnya akan muncul di sini 2014. Dan penulisannya ini pasti akan benar. Karena metadatanya baik biasanya. Sama, Osama juga sama. Osama ini tahunnya belum ada. Kalau kita klik metadata, ya dengan doi-nya, nanti akan muncul tahun 2019. Begitu seterusnya. Paling tidak meringankan teman-teman ya daripada memasukkan secara manual, add new lagi ya, add entry manual, masukin nama siapa si utang, judulnya apa, itu kelamaan. Yang penting kan cara tadi dengan bantuan uninstall.io, data pustaka yang kalian kopas, ya, lalu diparse, lalu diimport .bib-nya, lalu dipanggil dengan menggunakan Mendeley. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini teman-teman sambil mencoba loh ya. Silakan. Oh, nggak ada yang nanya. Pak, langsung praktek, Pak. Oke, langsung praktek kita. Nah, contoh ya. Contoh misalkan kita memasukkan tadi ya, memasukkan apa ya? Oh ya, katakanlah gini, tadi yang kita masukkan ya, kembali ke ini. Nah, ini, misalkan ini daftar pustakanya ya, daftar. Nah, ini contohnya. Misalkan bla 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 Ausoman misalkan Ausoman apa itu ya tadi apa namanya Ausoman. Nah, kita akan mengutip si Ausoman tadi. Ya. Kita cari referensinya. Go to Mendeley web juga bisa juga ya. Nah, jadi yang dibuka adalah Mendeley yang berbasis web. Nah, ini dia akan melakukan sinkronis ini ya.
Nah, jadi yang tadi desktop kita masukkan yang manual data pustaka, otomatis yang di web pun akan mengikuti ini, ya. Mana ini? Ausaman. Update. Nah, Bapak Ibu juga perlu mengupdate ya. Ketika membuka di dalam Word-nya itu sering-sering diupdate library-nya. Supaya nanti muncul di sini, tuh ya. Jadi ada 3 yang tersinkronisasi, Mendeley desktop, lalu Mendeley yang ada di web, dan ada yang di Word. Ini kan sama nih, ya. Misalkan tadi saya memasukkan si Osama ya, namanya Osama. Tinggal klik aja Osamanya, lalu klik insert. Nah, otomatis akan muncul Osama. Ya. Bagaimana menambahkan daftar pusakanya, Pak? Ya, klik aja di More, lalu insert bibliografinya. Continue. Nah, ini akan muncul ya daftar pusakanya. Kalau misalkan kita menggunakan stylenya yang Harvard atau Triple EEE, apa perbedaannya, Pak? Ya tinggal kalian rubah aja. Nah, misalkan kita pilih yang stylenya IEEE, kita klik update. Nah, otomatis akan berubah ya bentuknya ke dalam yang Triple EE ya, pakai nomor 1. Jadi 1 ini menandakan siapa? Si Osama. Pak, mau nambah lagi, Pak? Boleh, nambah lagi siapa gitu boleh ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan bahwa citasinya itu dia menggunakan apa stylenya, apakah menggunakan apa atau menggunakan yang lainnya. Ya. Nah, tadi kalau nggak salah ada beberapa yang belum saya update. Jadi, misalkan tadi ini ya, nah ini. Ini kan tahunnya belum ada ya, tahunnya si namanya anak-anak namanya susah semua. Ini lihat Gigante ya, namanya susah-susah banget. Gigante misalkan. Gigante ini tahunnya belum ada, ya. Nah, kalau saya panggil dalam Word, ya misalkan menurut Gigante, ya bla 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 bla. Nah, kita akan memasukkan si Gigantenya. Gigante. Nah, ini. Kita pilih, kita insert. Nah, nanti akan muncul tulisan ND. ND itu apa? Berarti tahunnya belum ada ini, ya. Meskipun tadi di dalam Mendeley desktop-nya memang kita belum update ini, ya. Gigante ini kan kita hasil tadi dari manual, kita import dan tahunnya belum ada. Jadi apa? Bagaimana caranya? Nah, ini ya kita klik 2 kali, lalu kita klik doi-nya kita update. Kita lock up metadatanya. Klik update. Nah, otomatis Gigante tahunnya sudah ada ya, muncul tahun 2013. Oke, sudah muncul. Nah, Pak, kalau di Word-nya muncul nggak, Pak? Di Word-nya belum. Oh, belum muncul, Pak. Kenapa? Karena kita perlu update juga. Ya, update from library. Nah, otomatis nanti akan muncul tahun 2013. Ya, jadi, yang perlu teman-teman ketahui ya bahwa adalah kita harus sering-sering melakukan sinkronas dan kita harus sering melakukan update. Ya, update from library. Oke, saya rasa itu. Silakan kalau ada mau bertanya 15 menit, mungkin cukup waktunya untuk bertanya. Atau masih bingung atau terlalu cepat ya? Memang ini idealnya adalah 400 menit terus. Silakan Mbak Novi kalau ada mau tanya atau teman-teman atau bingung atau apa? Atau mungkin sedang mencoba yang ada di link materi ya, itu kan sudah saya sertakan contoh jurnalnya, contoh data pustaka yang manual dan contoh apa namanya dalam bentuk mana tadi ya? Nah, ini ya.
Ini kalau nggak salah sudah ada di link materi ya, nanti teman-teman bisa mencoba ya, misalkan pendahuluan. Banyak penelitian di bla 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 ya. Ahmed, Oscar, Camino gitu ya. Seperti penelitian dilakukan oleh Ihsan. Nah, ini Ihsan siapa? Nanti kalian bisa menggunakan referen, nanti panggil jurnalnya apa, nanti baru insertnya di dalam pustaka di sini, dalam pustakanya. Ya. Menurut Umam, nah Umam ini siapa? Biasanya kalau menurut Umam, ingat, Pak, penulisan tadi bisa diedit nggak sih Pak? Nah, misalkan gini tadi, kan kata Bapak itu kan kalau di awal kalimat kan tahunnya itu adalah di depan Pak. Ya, misalkan menurut, ya ini menurut siapa? Usama misalkan ini bisa kita insert ya, Usama. Namanya Nah, ini. Kita insert. Ya. Ini kita hapus saja. Pak, tadi kan Pak Fahmi mengatakan, kalau di awal kalimat, kan harusnya apa? Tahunnya kan di dalam kurung 2019, Pak. Nah, ini kita bisa ketik secara manual, kita edit manual. Bagaimana caranya? Ya. Nah, ini. Mana tadi ya? Pak, share screen-nya nggak ada, Pak. Aduh, bilang ya. Share screen saya ini ya. Oh iya. Oke. Ini ya. Kelihatan? Oke, saya ulangi. Pak, tadi kan katanya kalau di awal kalimat, menurut Osama, menurut siapa, kan dalam kurung kan gini ya, harusnya kan, misalkan tadi, sorongan, dalam kurung, misalkan tahun. Ya. Semua manual kan nanti begitu seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan, apa namanya, kita bisa edit. Ya, misalkan ini kita edit, ya. Lama ini. Nah, kita klik aja nih. Manual override di situ. Jadi kita bisa edit ya, kita edit manual, ininya kita edit. Nah, Osamanya kan tadi kalau di awal kalimat tahunnya yang dikurung kan, dan kita kurung kita rubah ke sini ya. Jadi Osamanya kurungnya kita buka. Nah, jadi menurut Osama tahun 2019 kita set. Nah, ini hasilnya ya. Ini kita edit secara manual, tapi tanpa menghilangkan dasar pustaka tetap ada. Cuma kita edit. Penulisannya adalah menurut Osama et al. Dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, kalau yang di tengah, di akhir kalimat kan gini, bla 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 bla, dalam kurung diganti 2013 dalam kurung. Jadi ini kan dua entitas yang berbeda ya. Tahunnya yang dikurung, kalau ini adalah kurungnya di depan semua. Ya, paling itu yang mungkin buat teman-teman harus diperhatikan. Jadi jangan semua dipukul rata seperti ini ya. Ini kalau digunakan di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat ini menurut Osama berapa tahunnya berapa. Caranya bagaimana tadi kita edit ya, kita edit manual. Nah, ini kita klik namanya, lalu kita klik manual override. Nah, ini kita edit. Tapi ini udah benar ya, jangan kita edit lagi. Baik, ada lagi pertanyaannya? Cukup jelas? Oh ya, saya mau membagikan ini, pasti teman-teman minta ini ya, link sertifikat ya. Bentar ya. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Ya boleh, silakan. Tadi kan saya lihat dia akan sinkronis antara yang desktop sama web base kan ya. Nah Ya. kalau kita benar-benar mau delete entry itu bisa tidak Pak? Soalnya setiap kali sinkronis kayaknya yang tadi Bapak sempat delete juga muncul lagi gitu. Enggak muncul. Misalkan di desktopnya kita hapus, ya misalkan ini. Misalkan ini kita hapus, ya.
Ini kita hapus ya. Kelihatan nggak share saya? Kelihatan, Pak. Oke. Lalu di Word-nya, nah kita cek dulu ya. Kita update. Ada nggak? Kan nggak ada ini. Oh iya, benar ya. Iya. Soalnya saya sempat lihat tadi kan Bapak asal hapus, tapi kok ininya Nah, muncul tadi lagi gitu, tadi reverse-nya. yang di desktopnya itu memang masih ada tadi beberapa. Hmm, Tadi di desktop saya ini masih ada tadi. Ya. Ada lagi, silakan. baik, terima kasih, Pak. Ya. Jadi intinya itu dia saling melakukan sinkronasi. Jadi saran saya gunakanlah yang web aja, itu yang paling mudah dan paling cepat. Ya, tinggal klik-klik aja. Lalu nanti secara penulisannya kan tinggal insert ya daftar pustaka, citasinya apa dan ingat ketika kalian menemukan sumber ya kalian copy ke skripsi itu wajib juga diparafrase ya. Karena apa? Karena nanti akan terkena ketika pengecekan Turnitin. Jadi ketika ada Turnitin ya kalau S2 itu kalau nggak salah 30%. Kalau S1 50 ya. Itu kalau kalian hanya kopas lalu memasukkan sumbernya itu boleh nggak? Boleh. Artinya kalian tidak kena plagiat. Tapi ketika ada Turnitin itu akan terbaca bahwa itu adalah kemiripan. Sehingga langkah kedua adalah ketika kalian setelah mengkopas memasukkan sumbernya itu dibaca lagi lalu diambil poin-poinnya dilakukan para frase. Ya, jadi jangan sekedar kopas karena apa? Karena mungkin karena di perbanas ini sudah menggunakan pengecekan Turnitin. Nah, itu sambil ngobrol itu di grup sudah saya sampaikan link apa tuh? Sertifikat ya, ada nggak Mbak Novi? Itu enggak? Ya, silakan Bapak Ibu klik link tersebut nanti otomatis sertifikat yang dari Mendeley akan muncul di email Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi pastikan emailnya penulisannya benar. Nah, nanti kalau nggak nyampe, sampaikan ke saya. Tapi kalau sampai, Pak, sampaikan juga ya. Takutnya nanti aplikasinya nggak berjalan nanti. Ya, s.id Mendeley Perbanas, nanti tinggal memasukkan nama, ya nama lengkap, pakai gelar boleh, tidak pakai gelar boleh, lalu masukkan email. Nanti dalam nggak nyampe 3 menit akan dapat sertifikat langsung. Safira, ada yang mau tanyakan, Resen? Safira. Enggak, Pak, kepencet, Pak. Oh, Tadi kepencet. mau masuk ke chatnya. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Pak Fangki, boleh Pak Fangki? Pak Ya. Fangki mengenai yang tadi kolaborasi tadi Pak Fangki, itu berarti artinya bisa kedua belah pihak ya Pak? Bisa, Bu. Misalnya dari ya. Misalkan Bu Ati lagi membimbing mahasiswa, Ibu nanti kan bikin kolaborasi, Ibu masukkan emailnya mahasiswa, email itu email loginnya di Mendeley Bu ya. Ya. Nah nanti Adek, tolong ini artikel ini bagus nih, coba masukkan yang ini. Nah, Ibu bisa mengarahkan. Nanti tampilan itu sama persis yang ada dari sisi mahasiswanya Bu. Ya. Terus kemudian yang dari mahasiswa jika bisa masuk juga gitu Pak? Bisa. Misalkan Bu, ini ada artikel menarik Bu, nanti kan upload tuh di private group. Nanti Ibu bisa membaca artikel yang diserahkan si mahasiswa itu. Dan mungkin mahasiswanya, Bu, kalau ini saya ambil yang ini gimana Bu? Nah, Ibu pun bisa membaca. Itu Bu, jadi memang efektif Bu, lebih mudah loh. Tapi artinya harus dipindahin dulu Pak ya ke kolaborasinya ini Pak ya. Jadi artikel-artikel yang akan dikolaborasikan dipindahin dulu ke filenya tadi. Iya. Kita tambahkan filenya ke private group itu tadi. Iya. Enggak semuanya Pak ya, enggak semuanya otomatis ya. Jangan, kalau semuanya terpuyeng Bu. Yang ini aja, yang penting-penting aja. Yang mau didiskusikan gitu Bu maksudnya. Ya, siap. Ya Pak Fangki, terima kasih. Gimana? Ada yang lain? Sertifikatnya udah sampai Bu? Mbak Novel udah coba belum? Pak Fangki. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, Bu Lisa. Ya, tadi saya agak sedikit kelewat. Yang kalau citasinya sih saya dari Word udah bisa ya. Yang dari Mendeley site-nya itu sudah sinkronis. Kalau untuk daftar pustakanya caranya gimana Pak? Tadi agak kelewat pas bagian di sini. Ya,
Bagaimana dari sisi dalam pustakannya ya? Baik. Misalkan tadi ini. Nah, Ibu Lis itu cukup tadi masukkan ke ini aja, insert bibliografinya, Bu. Ini saya ulangin, Bu ya. Misalkan ini saya hapus semuanya, Sudah Pak, udah ketemu. Oh, udah. Ya, nanti tinggal diklik aja insertnya. Oh iya Pak. Nanti di bawah muncul. Ya. Oke baik Pak. Ya makasih Pak. Baik, sama-sama. Pak Fangki, izin tanya Pak Fangki. Ya, Pak Ferry. Itu Pak Fangki, kalau kita kutipan lebih dari satu, berarti manual ya? Pakai koma nanti ditambahkan. Ya, berarti manual ya, nggak kan? Karena kalau Nggak usah manual, nggak usah manual. Oh. Jadi, misalkan. Coba deh Pak Fangki. Ya, saya coba ya. Nah, ini anggaplah ini tadi ya. Ini kan bla 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 gitu ya, menurut siapa gitu ya. Nah, ini siapa Ya, ini pakai ini ya. Nah, tapi file saya udah nggak ada nih, udah saya hapus tadi. Saya tambahkan dulu. Maaf Pak. Nggak apa-apa, namanya juga latihan. Nah, saya tambahkan dulu ya. Saya tambahkan dulu, saya open. Nah, saya add dulu. Oke, lalu saya masuk ke mana tadi? Ke Word-nya. Ya. Ini saya update aja ya, biar masuk semuanya. Nah, udah masuk ya, Pak Ferry ya? Pak Ferry? Ya, misalkan menurut si Subanija. Lalu menurut siapa lagi? Oscar. Siapa lagi? Ilyas. Ya. Insert. Itu udah masuk semua. Ada Ilyas, ada Oscar, ada Subanija. Nah, ini pun otomatis di sini juga Subanija ada, Ilyas ada, Oscar ada. Nah, teman-teman juga nggak perlu susah-susah mengurutkan abjad ya. Dari A sampai Z, huruf G itu nggak perlu lagi. Ya, tinggal klik aja. Jadi modal utama adalah teman-teman harus punya apa namanya ya, ini apa namanya, ya ini yang mau disitasi. Yang penting nggak ada PDF-nya juga nggak apa-apa, yang penting sudah lengkap ya, sumber-sumber yang mau diteliti, itu yang penting. Pak, 20, 25 cukup Pak? Cukup, lebih ya. Oh Pak Fangki, berarti ini, tadi ya, ini satu lagi. Jangan sampai teman-teman juga meskipun sudah pakai citasi, kita perlu manual. Kenapa? Ini kan masih rata kiri. Ya, kita bisa perbaiki, kita blok, kita gunakan rata ini. Nah, kan enak tuh ya, tuh jadi kiri kanan. Jadi jangan mentang-mentang udah pakai media tapi teman-teman lupa bahwa ini masih pakai rata kiri, kan juga berantakan juga tuh, nggak bagus kan? Atau fontnya, ini kan saya fontnya pakai apa? Calibri, kan biasanya Times New Roman ya. Nah, kita bisa rubah juga. Nah, ukurannya 12. Paragrafnya apa? Bisa kita coba paragrafnya. Ya, paragrafnya berapa? Kalau jurnal kan biasanya tunggal atau satu. Nah, ya, jadi kita bisa modifikasi sesuai dengan aturan, tapi tanpa merubah ini ya. Gimana Pak Ferry? Oh sorry Pak Fangki ya. Terima kasih. Oke, tadi sudah, cuman ini tetap kita ada manual ya. Misalnya tadi contoh itu kan ada Ilyas dan Raja Sekaran. Kan biasanya kan kalau lebih dari satu kan etol, berarti itu kita edit lagi ya kalau itu ya. Nah, kalau Mendeley, kalau dua penulis itu masih ditulis. Oh, nah, masih tulis ya? Masih tulis kalau Mendeley. Tapi kalau udah lebih dari dua, et al dan kawan-kawan. Karena kan beberapa publisher kan harus cuman etol gitu ya Pak Fangki. Bisa kita edit manual Pak Ferry. Nah, misalkan kita klik Ilyasnya ya, kita manual nih. Kita klik manual. Nah, kita rubah mana yang mau kita tulis, manual Ilyas tadi ya. Biasanya kita hapus. Nah, simpan. Udah Pak Ferry. Tuh. Ya kan? Ilyas, Oscar. Ya. Oke, makasih Pak Fangki. Ya, tanpa merubah substansi Ilyasnya tetap ada ini. Nama Raja Sekarang masih ada, nggak berubah. Cuma kan tadi kata Pak Ferry ada jurnal yang memang kalau cuma dua ya tulis pertama ya boleh, kita coba tadi Ilyas saja. Pak, kan bahasa Inggris, sedangkan saya pakai bahasa Indonesia, gimana caranya? Bisa nggak? Boleh nggak? Ya kalau etolnya tandanya memang teman-teman itu sudah menggunakan Mendeley ya, artinya sudah pakai Mendeley. Baik, saya rasa itu Mbak Novi, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Demikian
materi hari ini tentang Mendeley mudah-mudahan bermanfaat sehingga nanti teman-teman bisa menularkan ke teman yang lain, ada yang ahli Mendeley sehingga nanti di Perbanas ya sudah tidak lagi penggunaan atau pembuatan daftar pustaka secara manual ya, itu lebih bagus seperti itu sehingga nanti menaikkan nilai Perbanas Institut pada umumnya baik S1 maupun S2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih Pak Fangki atas pemaparannya yang luar biasa nih, antusias teman-teman juga bagus sekali sampai akhir acara ya Bapak. Sekadar informasi untuk e-sertifikat dari kami, panitia dari Sekolah Pascasarjana akan kami kirim via email sekaligus recording pelatihan pada siang ini kepada Bapak Ibu peserta. Dan informasi lagi, ada pelatihan nih di minggu depan, yaitu di tanggal 16 kalau saya tidak salah ya, minggu depan. Itu kita ada pelatihan analisis data and vivo. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, bisa dilihat di akun IG-nya Perbanas Institute. Di situ sudah ada link pendaftarannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Sekali lagi kami dari Sekolah Pascasarjana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.